nama saya Yuni Andriani Matondang, NIM 18404934, S1 Akuntansi Sore. Di sini saya akan membahas apa itu leasing dan bagaimana respon saya terhadap leasing yang menarik kendaraan kreditur yang macet membayar. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu pengertian dari leasing. Secara harfiah, leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris lease yang berarti menyewakan. Dalam definisi yang lebih luas, leasing yang sering dikenal juga dengan sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu itu, seseorang yang mengajukan leasing harus melakukan pembayaran secara berkala dan disertai hak kepemilikan setelah semua pembayaran telah selesai dilunasi. Sedangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK 01/1991 disebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam perkembangannya, istilah leasing ini ternyata banyak yang diartikan dengan pemahaman yang salah. Ini karena banyak di antara masyarakat yang mengartikan bahwa leasing adalah kredit. Meskipun memiliki konsep yang sama, namun dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Lebih dari itu, leasing adalah tindakan dan perjanjian sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Jadi karena ini adalah sewa, maka jika penyewa tidak dapat membayar biaya leasingnya sampai tuntas, maka kepemilikan barang akan kembali kepada pemberi sewa. Selanjutnya yaitu ketentuan leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep 122 MK 4 2/1974, Nomor 32 MSK 274, dan Nomor 30 KPB I 74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649 MK 451974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan, tata cara perizinan, dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Selanjutnya keunggulan menggunakan leasing itu ada 12, yaitu 1. Pembiayaannya penuh. Transaksi leasing sering digunakan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lese dibandingkan dengan perbankan. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki. Yang keempat, off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lese karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Yang kelima, arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lese. Yang keenam, proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lese dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban.
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dilese. Yang kesembilan, kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, dan biaya percobakan. Yang 10, risiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terhadap risiko keusangan. Yang ke-11, kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahun lease. Yang terakhir, pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing. Kelemahan menggunakan leasing. Meskipun pengajuan kredit kendaraan di leasing terbilang cepat dan mudah, tetapi ada beberapa hal lain yang perlu kamu pertimbangkan. Salah satunya adalah biaya yang kamu keluarkan bisa jadi lebih besar. Kamu akan membutuhkan lebih banyak biaya, seperti biaya fidusia, biaya asuransi, dan biaya provisi. Ketiganya merupakan biaya wajib yang harus dipenuhi oleh lese atau penyewa. Pihak leasing tentu menginginkan kendaraannya terhindar dari risiko hilang atau rusak karena kecelakaan. Oleh karena itu, pihak leasing membebankan biaya asuransi kepada penyewa. Dengan adanya asuransi, perusahaan asuransi akan mengganti nilai mobil yang hilang tersebut ke pihak leasing. Baru ke penyewa jika nilai tersebut ada sisanya. Kekurangan leasing lainnya adalah biaya DP atau uang muka yang lebih besar daripada bank. Pasalnya, Peraturan Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10 DPNP telah mengatur uang muka minimal 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 non-produktif. Namun, pihak leasing biasanya menetapkan DP yang lebih besar daripada itu, sehingga kamu butuh uang yang lebih besar pula di awal. Selanjutnya, bisakah leasing menarik kendaraan dari kreditor yang macet dalam melakukan pembayaran? Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan pengadilan negeri atau PN. Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wan prestasi antara debitur dan kreditur. Jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan, ujar Suwandi dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Suwandi, terdapat kesimpang siuran di masyarakat pasca putusan MK nomor 18 PUU X7 2019 tertanggal 6 Januari 2020 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau parata eksekusi karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke PN. Ia mengemukakan bahwa sejatinya melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet. Karena itu, putusan MK tidak bisa dibaca sepotong-potong, ungkap Suwandi. Menurutnya, dengan adanya putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan PN dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek
dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Selanjutnya, respon tentang leasing yang menarik kendaraan dari debitur yang macet. Data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan sebanyak 1.354 kasus pembiayaan leasing terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2019, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 366 kasus, 2018 sebanyak 571 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 417 kasus. Untuk itu, permasalahan pembiayaan leasing perlu diangkat agar kreditur semakin sadar dan memahami hak dan kewajibannya, karena peraturan hukum pun sudah ada. Jika kreditur tidak membayar kewajibannya, pihak leasing akan langsung mengambil keputusan tegas, yaitu menarik kendaraan bagi kreditur yang macet membayar. Selain itu, sudah seharusnya leasing lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dengan jalan menaikkan down payment dan memperketat manajemen resikonya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi tetap ingin menguasai kendaraan yang belum lunas dibayar. Selama ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahan muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini dalam jangka panjang akan menghambat laju industri multifinance. Jika hal tersebut terjadi, maka akan mengganggu industri yang lain. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbas. Efek lainnya akan berdampak ke sektor perbankan yang selama ini telah memberikan kredit. Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperbolehkan debitur terdampak COVID-19 mengajukan restrukturisasi atau penundaan kredit ke perbankan atau lembaga pembiayaan hingga Februari 2021, bahkan membuka peluang untuk diberikan perpanjangan penundaan pembayaran cicilan kredit lebih dari itu. Rencana itu tertuang dalam peraturan OJK. Dalam peraturan itu diperpanjang dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah sektor usaha terdampak pandemi COVID-19 yang masih banyak hingga saat ini. Dalam POJK dijelaskan bahwa prioritas keringanan kredit diberikan kepada debitur perorangan atau perusahaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena usahanya di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan karena terdampak pandemi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.